Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi, dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek, ya. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup, ya, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan. Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Dengan Pak Jokowi dibilang orang korup, bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi, yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Come on lah, kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga otak kita ini kangkangi oleh orang lain, dan membuat negatif thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu. Termasuk juga tuduhan-tuduhan tentang bangsa kita sendiri, soal korupsi dan lain-lain sebagainya. Dengan Pak Prabowo sekarang, di kepalanya kan negara industri. Dia bilang, saya jadi presiden, negara ini akan jadi negara industri. Yang mau boikot barang kita karena hilirisasi, boikot aja, kita mau kelola sendiri. Ini mirip dengan yang dilakukan oleh Cina ketika mereka diblokade. Saya tidak kebayang kalau pemimpin yang menang kemarin bukan yang berpengalaman, bukan yang punya wibawa, bukan yang bisa marah-marahin pemimpin dunia. Dan alhamdulillah Pak Prabowo menang, dan inilah orang yang kalau kita periksa hatinya, tidak ada niat sedikit pun untuk mempersulit rakyat, membohongi rakyat, apalagi tunduk kepada elit yang korup. Itu mustahil pada Pak Prabowo. Memang tidak banyak media yang memfasilitasi percakapan tentang tata dunia dan tentang situasi dunia kita. Kebanyakan bicara tentang situasi lokal, sementara kalau Indonesia ingin eksposurnya menjadi negara besar, maka literasi para pemimpinnya tentang situasi dunia itu harus kuat. Generasi pertama bangsa kita ini dan generasi pertama pembentukan negara itu orang-orang yang sangat literate dengan tata dunia, tentang situasi dunia. Buku-buku yang ditulis oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir itu selalu mengutip secara tebal ya situasi dunia tempat kita hidup ini. Dan Gelora ingin masuk ke segmen itu, karena itulah di awal berdirinya Gelora bahkan memakai semboyan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Sebenarnya ini untuk mengundang literasi bangsa kita supaya sadar bahwa Indonesia punya hak untuk menjadi kekuatan negara besar, ya. Dan untuk itulah juga Indonesia didirikan, dan untuk misi besar itu juga kita ini bersatu. Kita di awalnya keluar dari penjajahan, dan kita gunakan itu sebagai medium bagi konsolidasi nasional supaya kita kuat dan bersatu melawan penjajah. Tapi setelah kita menang, kita cantumkan dalam tujuan bernegara, kita akan menjadi kekuatan dunia. Tidak saja karena Pancasila mengandung pasal tentang internasionalisme dulu seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, yang kemudian menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi juga pada pembukaan mencantumkan keikutsertaan kita dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini negara yang sejak awal didirikan dengan cita-cita besar, dan tidak layak kalau pemimpinnya terus-menerus terjebak dalam konflik remeh-temeh yang tidak pernah selesai, yang tidak bermutu, ya, yang ngawur, dan kehilangan narasi besar yang bisa menyatukan energi bangsa ini untuk melihat masa depannya secara lebih optimis. Nah, Partai Gelora ingin hadir untuk itu, ya, mengingatkan kita. Partai ini memang masih kecil, tapi narasinya tidak kecil. Kita mau menjadi kekuatan yang menyuarakan di sebalik keinginan kita untuk berbeda dan bertengkar. Ada cita-cita besar yang kita sandingkan di depan pikiran semua pemimpin nasional, yaitu keinginan agar Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Jadi inilah nasib kita, menurut saya, ya, yang harus terus-menerus didengungkan. Sekali lagi, Partai Gelora ingin menjadi pengusung dari narasi besar itu.
Nah, yang kedua yang saya ingin katakan adalah, dan kita berada di ceruk sejarah yang menentukan. Ya, Pak Anies Mata berkali-kali mengatakan ini adalah kesempatan kita. Pada saat dunia ini tidak terlalu terkonsolidasi, kekuatan lama sepertinya centang perenang dan mengalami kegagalan struktural yang akut, maka Indonesia sebagai pengusung dari peradaban mulia, peradaban yang baik, harus tampil ke depan. Dan dalam dunia seperti inilah kita harus semakin tampil, semakin berani dan semakin percaya diri. Nah, alhamdulillah para pendiri bangsa kita juga dari awal melihat celah itu. Waktu kita mengusung Pancasila sebagai ideologi nasional yang diambil dari saripati agama dan kebudayaan bangsa Indonesia, Bung Hatta mengatakan bahwa Pancasila itu adalah mendayung di antara dua karang. Kita adalah kekuatan ketiga dari kekuatan blok barat dan blok timur. Kita adalah kekuatan jalan tengah yang moderat dari kekuatan ekstrim komunis dan kekuatan ekstrim liberalis. Nah, dengan menjadi kekuatan ketengah, kekuatan ketiga dan kekuatan tengah inilah kita bisa mengusung kekuatan kita sebagai negara yang punya identitas sendiri. Dan kita pandai bergaul ke kiri dan ke kanan. Saya mengikuti rombongan Bapak Presiden ke Beijing dan bagaimana mesranya dia berbicara dengan pemimpin-pemimpin China, karena apapun ada kepentingan bersama, secara ekonomi terutama. Lalu kemudian pada hari terakhir kunjungan beliau, mengabarkan beliau ditelepon oleh Donald Trump yang baru memenangkan pemilu, dan betapa mesranya komunikasi mereka, karena presiden kita adalah presiden yang berbahasa asing secara sangat fasih, sampai Donald Trump kaget dengan kemampuan beliau berbahasa. Jadi pemimpin Indonesia mengambil jalan tengah karena mereka pintar, karena mereka berani, karena mereka punya identitas, dan karena mereka punya jati diri yang kuat, bukan karena minder, lalu tidak punya arah dan tidak punya pendirian atas jati dirinya sendiri. Pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang berbakat, yang talented, diasah oleh sejarah yang kuat untuk menjadi dirinya sendiri. Dan ini kita miliki di depan presiden kita yang sekarang. Jadi karena itulah saya percaya bahwa jalan baru Indonesia dan kekuatan dan keinginan kuat kita itu harus mempersatukan kita. Karena itulah sebenarnya ada tiga Mbak Mia yang saya ingin katakan sebenarnya. Dan ini saya katakan di depan para menteri, ada 100, lebih kurang 100 anggota kabinet waktu berada di Magelang, ya. Kalau Pak Prabowo dengan secara halus memakai kata-kata konsolidasi demokrasi dan konsolidasi kenegaraan, dan beliau memulai dengan mengajak para anggota kabinet itu ke Magelang untuk baris berbaris dan kemudian makan secara terpimpin, bangun pagi, ya, setelah sholat subuh kita sudah ada di lapangan, lalu menyongsong matahari bersama-sama. Beliau tidak dikecualikan, beliau berada di lapangan bersama-sama dengan kita. Itu menggambarkan satu keinginan untuk menata kembali bangsa kita. Beliau sebelum kami dilantik berceramah berkali-kali tentang statecraft, bahwa negara itu ada ada ilmunya, cara kita mengelolanya, dan beliau konsolidasi. Tapi dalam pertemuan itu saya mengacungkan tangan dan saya berbicara, dan saya katakan kepada teman-teman, kalau Pak Prabowo memakai kata konsolidasi, marilah kita sadari bahwa ini kembalinya komando. Bangsa ini hidup dalam tradisi komando yang cukup panjang. Komando ini dalam bahasa lama, orang mengkritiknya sebagai feodalisme, atau apapun namanya, dengan segala macam tuduhan-tuduhan jelek kepada keinginan mengkonsolidasi bangsa. Saya katakan ini komando, paling tidak 3 komando yang harus kita tegaskan. Pertama itu komando politik. Politik kita ini centang perenang, politik kita ini politik liberal yang sebenarnya sudah terlalu banyak memakan korban konsolidasi nasional, keharmonisan dan harmoni di antara anak bangsa, di antara pusat dan daerah, di antara timur dan barat, di antara suku dan agama itu centang perenang. Karena diadu oleh liberalisme yang liar, yang membolehkan kita saling menghina dan bertengkar terhadap hal-hal yang tidak signifikan. Nah, karena itu, mumpung para politisi semuanya dan tokoh ketua umum partai politik ada di sini, saya bilang, mari kita ikut komando politik ini dalam pengertian kita fasilitasi prosedur kita berpolitik secara lebih baik. Ada godaan di dunia sekarang untuk ikut dengan cara China, karena China itu negara yang terbesar sekarang ini, mengeluarkan rakyatnya dari kemiskinan. Dalam satu generasi, 700 juta orang Cina itu keluar dari garis kemiskinan, dan semuanya sekarang punya rumah yang layak, bahkan perumahan di China itu ratusan juta oversupply, padahal penduduknya 5 kali lebih besar kita, dan mereka pendapatan per kapitanya sekarang hampir 4 kali melewati kita, padahal kita merdeka pada hari yang pada saat yang sama dengan mereka, sehingga ada orang tergoda untuk menjadi otoriter, ya. Di sebelah kanan itu ada
apa namanya Barat yang nampak tidak terkonsolidasi, demokrasi liberal sedang terhuyung-huyung, mereka masih berperang dan menyisakan jatuhnya moral mereka sebagai negara demokrasi karena membiarkan Israel melakukan genosida di Palestina dan Gaza dan sekarang merambah kepada negara-negara lain. Barat sedang kejatuhan nilai moral. Apakah kita harus memilih mereka? Tidak, kita punya jalan sendiri. Ini adalah penegasan jati diri saja. Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu. Sebab kita ini dipertengkarkan oleh hal-hal yang tidak-tidak. Dan apalagi sekarang ini, karena ada kebebasan sosial media dan sebagainya, seolah-olah ini jalan bagi kita untuk saling meniadakan. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Padahal bagaimana ada situasi transisi yang baik sekarang yang disebut oleh video kita tadi itu, kalau bukan Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Nah, menurut saya ini yang memerlukan komando baru. Politik kita harus punya arah yang baik ya dan punya kemampuan konsolidasi untuk memiliki kekuatan. Yang kedua saya kira konsolidasi ekonomi. Pak, tidak bisa dihindari lagi bahwa Pak Prabowo adalah titisan dari keluarga koperasi. Keluarga yang memperjuangkan ekonomi rakyat, keluarga ekonomi Pancasila, dan beliau katakan berkali-kali dan bahkan terbuka menyerang ekonomi neoliberal yang memanjakan para pemilik modal dan kemudian mengizinkan pengerusakan opresi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi kepada basis-basis perekonomian rakyat. Pengusaha harus sadar, kita semua harus sadar, kita ini menjadi kaya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sebuah tanggung jawab sosial. Sebab di tengah orang miskin, mana bisa orang kaya itu hidup tenang. Nah, komando ekonomi inilah yang sekarang ini mesti kita lihat sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif. Paling tidak Pak Prabowo yang ingin melakukan dua hal dalam ekonomi. Berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak-acak alam ini sambil tidak mau bayar pajak, tidak mau membayar cukai, dan bahkan pejabat-pejabat melakukan korupsi di atas pesta pora sumber daya alam ini seperti yang dilakukan VOC dulu. Ini kita minta dihentikan. Yang kedua, mari kita perpendek jarak kesenjangan. Karena itulah di bidang pangan beliau menganjurkan atau membuat kebijakan agar anak-anak diberi makan bergizi sejak awal. Sebab ini ancaman. Kalau yang bergizi dengan yang tidak bergizi terlalu lebar, maka yang akan menjadi orang kaya sudah jelas. Mereka yang sejak awal itu bergizi, dan yang akan menjadi miskin adalah yang sejak awal tidak bergizi, sebab otaknya tidak berkembang, ya, tulangnya tidak berkembang, saraf-sarafnya tidak berkembang karena kekurangan gizi, maka diberikanlah makan gratis. Lalu setelah itu dana desa diperkuat supaya ekonomi di desa lebih bergerak. Bahkan kami sekarang di Kementerian Perumahan sedang mendesain pembangunan desa, pembangunan perumahan desa dan renovasi dari rumah-rumah desa yang melibatkan seluruhnya elemen-elemen ekonomi desa, sehingga ini akan menyebabkan tumbuhnya perekonomian di tingkat desa kita. Jadi komando ekonomi ini adalah untuk mendisiplinkan kembali kita, gotong royong kita, kebersamaan kita sebagai bangsa. Yang terakhir adalah konsolidasi sosial. Saya kira orang seperti Pak Kiai Bakhtiar Nasir tahu bagaimana umat kita, rakyat kita, bangsa kita di bawah kacau balau, ya, penuh dengan kerawanan, ya, narkoba dan sebagainya banyak sekali. Ini waktunya secara sosial dan kita bersatu. Makanya terus terang Pak Bakhtiar, titip salam saya kepada teman-teman yang belajar agama, menurut saya ya, janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Ya. Saya mendengar sekali penyesalan orang-orang yang menyerang pemerintah karena ingin memberikan fasilitas pengelolaan lahan, IUP dan sebagainya kepada ormas-ormas, khususnya ormas Islam. Mereka menentang. Saya berbicara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Hentikanlah yang begini-begini. Organisasi Islam itu adalah ibu kandung dari republik ini karena dia berdiri terlebih awal. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya kira ini mesti kita hentikan dan kita mulai konsolidasi sosial ini supaya tertata kembali masyarakat kita. Sehingga seperti optimisme Partai Gelora, Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima dunia. Menjadi negara yang dihormati. Pidato Bapak Presiden di D8 kemarin itu mungkin nggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Sudahlah, kalau kita lemah, kita nggak dihormati. Kekuatannya cuma interupsi, cuma protes, cuma demonstrasi. Kita harus kuat.
Kita harus punya nuklir, kita harus menjadi kekuatan yang punya teknologi dan persenjataan yang kuat, baru dihormati. Dan untuk itu ya kita harus konsolidasi. Kalau terus-menerus kita bertengkar dan menganggap pertengkaran ini adalah kemewahan segala-galanya, kapan kita menjadi negara kuat dan kapan kita bisa bantu Palestina? Nah, kesadaran ini yang harus kuat di kita sekarang ini, memasuki tahun baru 2025 ini. Mudah-mudahan ini bisa kita sepakati dan kita gaungkan supaya ayo mari kita bersatu. Tidak ada niat dari pemerintah Pak Prabowo untuk mempersulit rakyat. Kemarin Pak Prabowo sampai berjam-jam di Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk mengadilkan ekonomi. Yang menikmati ekonomi yang besar sebaiknya mendapatkan pajak yang lebih besar. Tetapi kepada rakyat yang di bawah dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa dan subsidi yang luar biasa. Ini adalah jalan dari negara yang benar. Ya, saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itulah harus kita dukung secara luas dan secara masif. Pertama-tama kita harus jujur membaca sejarah bahwa semua negara yang disebut negara superpower baru itu atau mohon maaf negara yang disebut negara superpower itu dulu umumnya adalah negara-negara penjajah, gitu. Dan mereka adalah eksploitator terhadap sumber daya alam dan bahkan kepada manusia di tanah jajahan mereka itu. Ini dulu nih, kita mesti cuci otak kita karena ini kan mereka mau tuduh terus, kalian nggak bisa besar, nggak bisa kuat karena kalian maling, kan kira-kira gitu kan? Kalian maling, kalian tuh rendah, kalian jelek, udahlah nggak usah mimpi. Yang ngomong ini, yang dulu maling, penjahat ya Pak. penjahat dulu itu, ya. Setelah kaya, ngumpulkan uang dari tempat kita, lalu mendidik orang-orang mereka menjadi lebih pintar, lebih beradab. Akhirnya mereka bilang, maling, kamu jangan, sambil ngegarong di alam kita ini, sambil ngambil sumber daya alam kita ini, sambil mencuri karbon kredit kita ini berabad-abad nih, kelakuannya itu. Nah, teman-teman itu terus, saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek, ya. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup, ya tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu dan semua cuci tangan? Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Gagal ngadu secara sosial, nanti diciptakan negara-negara atau wilayah-wilayah konflik ya, yang selalu dipelihara supaya terus menjadi bagian dari konflik kita, supaya tidak selesai-selesai dan lalu kita kemudian nggak berpikir untuk menyelesaikan urusan perut rakyat itu. Karena kita sibuk berpolitik, sibuk saling benci, sibuk saling menegasi. Pak Prabowo mengatakan, saya udah tahu, tipu-nipunya itu saya udah tahu, ya kan? Akal-akalannya saya sudah tahu, ya kan? Makanya waktu beliau ke Eropa itu, ada pemimpin negara yang mencoba menyerang Indonesia dan mengatakan, wah, itu CPO Pak Prabowo, Indonesia bisa kena ban tuh di Eropa. Oh, terima kasih, kata beliau. Kaget semua orang. Oh, terima kasih. Nggak usah dibeli CPO kami mau pakai sendiri. Kami udah mau swasembada, kami udah mau hilirisasi, pada kaget semua. Jadi ini pemimpin yang nggak bisa lagi ditipu-tipu dengan cara seperti itu. Dan kita lah selayaknya, janganlah lagi menjadi negara yang mau ditipu-tipu seperti itu. Saya waktu mengkritik KPK dan melakukan investigasi secara mendalam di dalam, saya sampai pada kesimpulan, ini lembaga tidak diciptakan untuk memberantas korupsi. Ini lembaga yang diciptakan untuk membuat destabilitas terhadap politik. Hingga 20 tahun kita ini kerjaannya itu nangkap orang aja. Tapi problem sistemik pada pendidikan, karakter pegawai negeri, ya pendidikan etik kepada para politisi, konsep konflik of interest dan meningkatkan literasi para pejabat negara tidak disentuh. Karena memang yang penting kita disuruh bikin ribut, nanti kita dibilang maling, ya kan, indeks korupsinya itu tinggi, ya kan? Ya sama dengan Pak Jokowi dibilang orang korup. Bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Nggak boleh podcast begini Ustaz Bakhtiar di sana. Harus izin. Ini negara nggak ada izinnya, kita maki-maki pemerintah nggak ada masalah, dibilang korup. Come on lah, kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga. Otak kita ini kangkangi oleh orang lain dan membuat negatif thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Ya, Pak Prabowo itu udah sensitif dengan yang begitu-begitu. Itu saya ingat itu pulang dari Eropa, kami dikumpulkan, beliau mendengar orang-orang tuh bilang, ini kurs Anda bagaimana? Ini ceritanya nih mau menghajar kurs nih. Dia panggil menteri-menterinya, rakyat cukup makan nggak? Pastikan rakyat cukup makan. Kedua, energi kita cukup nggak? Menteri energi, gimana swasembada energi cukup nggak? Kalau rakyat kita cukup makan, cukup energi, persetan orang lain mau bikin apa, mau bilang apa, terserah. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu. Termasuk juga tuduhan-tuduhan tentang bangsa kita sendiri, soal korupsi dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tentu punya cara sendiri, kita juga nggak mau pejabat jadi maling. Makanya saya bilang komando politik. Sistem politik kita ini memang mahal. Pembiayaan politik tidak pernah diatur, seolah-olah
menyuruh partai politik supaya cari uang dengan cara masing-masing. Anggota dewan cari uang dengan cara masing-masing. 580 anggota dewan disuruh cari uang dengan cara masing-masing. 580 cara korupsi. Mesti diatur dong supaya kita jangan jadi maling, supaya kita jadi bangsa beradab. Kita punya cara kok. Ini bangsa didirikan oleh syuhada, didirikan oleh para pahlawan, didirikan oleh para ulama yang hatinya bersih, nggak mungkin dia jadi bangsa maling. Tapi kalau kita terjebak dengan cara orang lain, mohon maaf saja, ya nggak bakalan selesai. Orang lain nggak mau kita menyelesaikan masalah kok. Sampai muncul negara-negara yang berani punya determinasi. Kita suka atau tidak dengan cara Cina, dia tutup negaranya. Kamu boleh masuk modalmu, tapi ideologimu jangan masuk. Masuk modalnya, dia pakai modal itu untuk membangun negaranya. Habis itu yang punya modal bingung. Karena yang tadinya cuma dimasukin modal, sudah punya modal sendiri. Dan tidak mau mengikuti cara mereka. Yang sekarang mereka jadi bingung sendiri. Nah, ini yang kita maksud konsolidasi Indonesia, menemukan kembali jati dirinya dan jalan tengahnya, jalan Pancasilanya ini sebagai komandan politik kita dan filsafat politik kita. Yang Pancasila itu bersumber dari prinsip-prinsip dalam budaya dan agama kita, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada keadilan, ada permusyawaratan. Itu luar biasa. Kita pakai ini, dan ini yang saya mau mengatakan bahwa Pak Prabowo itu menginginkan itu. Kembalinya konsolidasi nasional. Jangan kita terus-menerus tidak terkonsolidasi. Capek bangsa ini. Dan rakyat kadang-kadang, karena kita ini kadang-kadang juga jadi tontonan yang menarik kalau lagi berantem, ada juga lah yang terhibur kalau kita berantem. Tapi apa benar itu yang mau kita lakukan terus-menerus? Saya kira itu yang mungkin jadi cara berpikir lah. Saya dulu berkali-kali Ustadz Bakhtiar berani ngomong terbuka. Setahun saya jadi presiden, saya bilang korupsi hilang. Karena saya percaya ini bukan soal sulit, tapi ada orang yang memang ngacauin supaya ini nggak selesai. Supaya kita nggak beranjak selesai. Tidak ada cara kita sendiri. Supaya cara orang lain yang nggak akan menyelesaikan masalah itu yang diintroduce terus-menerus. Sehingga saya mengatakan, setahun saya jadi presiden, korupsi bisa saya hilangkan. Memang bisa kok. Sama dengan Pak Prabowo sekarang. Di kepalanya kan negara industri. Dia bilang, saya jadi presiden, negara ini akan jadi negara industri. Yang mau boikot barang kita karena hilirisasi, boikot aja. Kita mau kelola sendiri. Ini mirip dengan yang dilakukan oleh Cina ketika mereka diblokade ya sebagai negara tirai bambu ya. Tapi mereka bangun industrinya sendiri dari dalam. Dan murah kok. Sekarang teknologinya udah murah, semua bisa kita bikin sendiri. Hilirisasi sekarang bisa basisnya desa, bisa basisnya RT RW, ya. Dan untuk konsumsi kita sendiri. Kenapa Pak Prabowo ini mengintroduksi makan bergizi? Karena beliau bilang hilirisasi di sektor pangan ini harus dibiasakan. Sekolah-sekolah di kampung-kampung itu harus mulai dikelola dapurnya secara profesional, supaya jangan bangsa ini nanti terjebak menjadi bangsa pengimpor pangan. Itu ide di dalamnya. Dan yang lain-lainnya lah, banyak sekali pikiran beliau, dan kita bersyukur dalam situasi dunia kayak begini kita dipimpin oleh politisi senior sebagai tokoh yang sudah melalui sejarah yang cukup panjang sehingga nggak bisa dibohongin oleh pemimpin-pemimpin lain begitu. Saya kira kita ini berada pada cekung sejarah yang sangat monumental. Kami memikirkan secara sangat serius momentum ini bertahun-tahun sebelum kemudian kita mendirikan partai. Dan alhamdulillah kita sekarang ketemu pemimpin untuk momentumnya. Saya tidak kebayang kalau pemimpin yang menang kemarin bukan yang berpengalaman, bukan yang punya wibawa, bukan yang bisa marah-marahin pemimpin dunia. Dia di hari-hari awal dia menjadi presiden. Bahkan sebelum menjadi presiden di Shangri-La Dialogue, itu beliau sudah berbicara keras dan menyebabkan para menteri pertahanan di dunia ini secara pribadi menelpon dan berkomunikasi dengan beliau, memberitahukan masalah yang sebenarnya. Yang masalah sebenarnya adalah banyak negara yang sudah tidak tahu cara untuk berhenti berperang karena kendali dari tombol-tombol perang itu tidak berasal dari aktor-aktor negara. Dan alhamdulillah Pak Prabowo menang, dan inilah orang yang kalau kita periksa hatinya tidak ada niat sedikit pun untuk mempersulit rakyat, membohongi rakyat, apalagi tunduk kepada elit yang korup. Itu mustahil pada Pak Prabowo. Beliau sering mengungkapkan prinsip noblesse oblige yang merupakan prinsip dari para bangsawan di Prancis pada abad ke-17, yaitu tentang kewajiban bagi para elit atau para bangsawan dan orang-orang yang terhormat bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab. Dan kita menemukan semakin hari perasaan terhormat untuk membela rakyat itu ada dalam hati sanubarinya. Tinggal persoalan kedua, beliau cukup pengetahuan atau tidak untuk mengelola keadaan. Dan untuk pengetahuan inilah kita berpodcast, kita berdialog, dan kita terus memberikan masukan yang baik. Sebab ada saja kemungkinan orang memberikan masukan yang tidak baik. Tapi kita percaya dengan kemampuan beliau sebagai intelektual yang cinta pada pengetahuan, menulis buku yang banyak, dan sudah mengetahui banyak hal dari kekuasaan ini, karena beliau tidak berasal dari keluarga pinggiran ya, beliau berasal dari tengah sebenarnya. Sehingga mudah-mudahan ini akan memperlancar kepemimpinan beliau.
di kepala beliau rakyat harus sejahtera, di kepala beliau rakyat harus maju, di kepala beliau rakyat dan di hati beliau rakyat harus menjadi aktor inti daripada permainan Indonesia menjadi kekuatan dunia ini. Dan kalau rakyatnya tetap susah, tidak mungkin Indonesia punya peran secara global, itu mustahil. Karena itulah kita fokus memperbaiki keadaan rakyat kita sendiri, dan karena itulah kita mau bersatu. Nah, saya cuman berharap saja kepada semua aktor, dan saya tadi senang mendengar Ustadz Bakhtiar ya, sudah menangkap makna penting ya. Karena kadang-kadang aktor yang tidak terkonsolidasi itu, Ustadz Bakhtiar ya memang kader-kader umat ini ya, yang tidak mengerti kepentingan makro dan nasional kita. Semuanya itu diambil pribadi gitu, dan kalau sudah marah tuh pakai ayat-ayat padahal itu pribadi sifatnya. Yang gini-gini perlu konsolidasi terus-menerus. Partai Gelora hanya ingin meyakinkan bahwa ikhtiar kita untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia sedang menemukan momentumnya, dan karena kita ini negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka ini adalah waktu bagi umat untuk tampil dalam percaturan global. Nah, inilah mungkin pesan pentingnya di awal hari pertama kita 2025 ini ya. Mudah-mudahan hari-hari ke depan kita tetap bisa bersatu dan berkonsolidasi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Semua harus terkonsolidasi. Teman-teman politik yang punya masalah karena nggak ngerti bagaimana keluar dari cengkraman politik yang buruk, ya, keharusan untuk korupsi dengan jabatan dan sebagainya, ayo konsolidasi, coba cari jalan yang baik. Para pengusaha yang terus-menerus ya mau ngakal-ngakalin aturan perpajakan dan sebagainya untuk menumpuk kekayaan, lupa kepada keadaan masyarakat, ayo kita konsolidasi. Sehingga rakyat kita yang banyak pun mulai hormat dan respek kepada pemimpinnya. Sebab kalau tidak, sekali lagi ya, konsolidasi sosial, konsolidasi ekonomi, dan konsolidasi politik adalah nafas dari hari-hari ke depan kita. Terima kasih.